Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu kembali pada pertemuan kali ini bersama saya di siang hari ini yang cukup mendung ya. Kalau di sini nggak tahu kalau di sana. Mungkin masing-masing di sini masih pada di kampungnya masing-masing mungkin ya. Katanya dalam waktu dekat kan ada pertemuan tatap muka katanya. Tapi kondisinya di Bandung sedang meningkat malah. Dan qadarullah saya sekarang ini sedang juga dinyatakan positif COVID. Jadi mohon doanya bagi semua ya. Kemarin saya sakit itu mungkin karena gejala kena COVID ya. Makanya minggu kemarin saya nggak bisa mengajar ya. Flu berat saya tadinya gitu ya. Flu berat saya terus kemudian sakit tenggorokan terus tersumbat sampai tersengal-sengal ini sebetulnya itu sesak napas gitu. Terus kemudian diobat gitu ya, dan besoknya agak lumayan, hari ketiganya juga agak lumayan, hari keempat hilang penciuman. Dan langsung saya tes, ternyata dinyatakan reaktif melalui swab antigen gitu ya. Saya bingung gitu ya, saya nggak kemana-mana, entah tertularnya dari mana gitu ya. Karena beberapa waktu kemarin perasaan saya nggak pernah jauh-jauh gitu ya. Maksudnya tidak berpergian kemana-mana gitu ya. Lalu juga ya nggak kalau misal pun bepergian pakai motor sendiri gitu ya, nggak ini pakai masker gitu. Tapi ya pas hari Jumat apa mungkin entahlah dari mana gitu ya, tiba-tiba kehilangan penciuman dan sampai sekarang gitu ya belum pulih gitu ya. Dan saya lagi isoman nih hari ke Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, hari keempat ya. Udah 4 hari isolasi mandiri. Di kelas ini juga ada yang sama udah kena COVID. Ya, mudah-mudahan yang lainnya jangan sampai ya tertular gitu ya. Makanya selalu taat protokol kesehatan gitu ya. Karena kemarin saya juga perasaan selalu pakai masker gitu ya, bawa hand sanitizer kemana-mana, lalu kemudian berusaha untuk mematuhi prokes gitu ya, di ATM ataupun di tempat-tempat banyak orang gitu ya. Tapi akhirnya kena juga. Dan baru 4 hari isolasi mandiri udah sangat
sangat tersiksa gitu ya, seperti terpenjara karena di rumah saya sendirian gitu ya. Kebetulan istri saya nggak kena malah gitu ya. Istri saya saat dites negatif gitu ya. Anak saya juga negatif. Tapi saya sendiri yang positif ya. Entahlah kayak gimana gitu ya. Tertular dari mana atau terus ternyata nggak menularkan dengan istri juga. Nah ini apa namanya itu virus COVID ini sulit ditebak gitu ya, makanya kalian semua juga hati-hati ya. tetap waspada gitu ya. Ternyata ya virus ini ada gitu ya, ketika udah kena gitu ya, oh ternyata begini rasanya ya kena COVID. Tapi alhamdulillah saya udah divaksin gitu ya, jadi tidak terlalu tidak ada gejala yang berat gitu. Tapi entah kalau misalkan menularkan ke orang tua kan itu yang berbahaya, atau mereka yang punya komorbid itu yang berbahaya. Seperti kakak saya kemarin yang udah meninggal 2 orang, wah saya meninggal, ya begitulah gitu ya. Dan sekarang saya merasakan terinfeksi itu. Mohon doanya saja dari semua ya, biar itu saya kembali diberikan kesehatan. Kalian juga semoga diberikan kesehatan. Kita lanjut ya, materi yang akan kita bahas. Saya sebenarnya mau lanjut, tapi kemarin kan saya cuma ngasih ini ya, ngasih modul saja yang untuk materi mengenai sensasi dan persepsi gitu ya. Tapi saya juga sekarang kayaknya perlu jelaskan lagi lah sedikit gitu ya mengenai materi ini. Jujur beberapa waktu belakangan saya nggak banyak explore juga gitu ya, karena kondisinya yang serba riuh gitu ya setelah terkonfirmasi ini. Harus laporan ke puskesmas, harus nyiapin isoman sebagainya. Tapi saya coba bahaslah sedikit mengenai kalau kemarin kita bahas persepsi ya, 2 minggu kemarin kita bahas persepsi, kita sekarang bahas sensasi gitu ya, terutama mengenai reseptor sensasi utama gitu ya dalam dari yang dimiliki manusia gitu ya, yang meliputi olfactory. Yang pertama olfactory, yang kedua gustatory, yang ketiga somatosensory, yang keempat auditory, dan yang kelima visual gitu ya. Itu reseptor sensasi utama gitu ya, reseptor sensasi utama yang berkaitan dengan indera gitu ya, kalau misalkan di ini gitu ya, indera utama, panca indera gitu ya. Panca indera itu kan ada 5 ya, ada penciuman, lalu pengecapan gitu ya,
lalu kemudian perabaan, pendengaran, dan juga penglihatan gitu ya. Ya, kalau misalkan di bahasa biopsikologinya ada olfactory, ada apa namanya itu gustatory, ada somatosensory, ada auditory, dan ada visual. Gitu. Nah, saya mulai dulu dari olfactory ya. Olfactory gitu ya. Nah, olfactory ini atau penciuman gitu ya, indera penciuman. Nah ini yang saat ini saya sedang terganggu gitu ya, bagian olfaktorinya gitu ya. Karena mungkin apa ya, virus itu kan masuk dari sebentar. Mungkin virus itu masuk dari hidung saya gitu ya. Nah, menuju nasal cavity gitu ya, seperti itu. Ini area nasal cavity. Nah, gitu. Jadi penciuman pun seperti itu gitu ya. Penciuman itu mulai dari hidung gitu ya, masuk ke area yang disebut sebagai hidung gitu ya. Sebagai hidung, lalu kemudian masuk ke area yang disebut sebagai nasal cavity. Dan juga virus ini juga, virus COVID ini juga sepertinya begitu, masuk ke hidung kita gitu ya, hidung saya gitu ya. Bukan hidung kita ya, hidung saya, lalu kemudian bersemayam di area nasal cavity ini gitu ya. Nah, di area nasal cavity ini si virus ini pada di area mukosa, nasal mukosa ini gitu ya, apa namanya itu, si virus-virus ini apa ya, bersemayam gitu ya di sini, sehingga mengganggu reseptor-reseptor olfactory gitu, disebut sebagai reseptor olfactory gitu ya, yang mengganggu itu, sehingga ketika menginfeksi area nasal mukosa ini, virus-virus ini, dan mengganggu reseptor bipolar ini, jadi saya nggak bisa mencium apapun gitu, mencium apapun. Akhirnya kalau minum susu serasa minum air gitu ya, minum air putih. Makan apa nggak keras, nggak apa namanya itu, nggak kerasa gitu ya. Lalu kemudian apa ya, ya segala yang seharusnya tercium itu jadi enggak gitu ya. Jadi perasaannya aneh gitu ya, perasaannya aneh. Nah, mungkin menginfeksi area nasal mukosa ini gitu, di area nasal cavity gitu ya. Nah, nasal mukosa, area nasal ini gitu ya, di sana terdapat reseptor-reseptor bau gitu ya, reseptor bau atau reseptor penciuman gitu ya, reseptor penciuman. Nah, reseptor penciuman inilah yang nantinya gitu ya, melalui reseptor bipolar kemudian apa namanya itu, disampaikan ke area olfactory bulb gitu ya, olfactory bulb. Nah, ini disebut sebagai olfactory bulb gitu ya. Di dalam otak itu di bawah gitu ya, di sini ada dua semacam apa ya, semacam kayak apa ya sebutnya tuh, ya kayak dua ini aja, dua apa, dua yang
kalau di di kupu-kupu itu kan ada hasil apa ini namanya tuh yang seperti itulah gitu ya. Ada semacam benang, bukan benang ya, apa ya? Begitu ya, disebut sebagai bulb begitu ya, bulb atau ini. Kalau kalau di ini kan kalau di apa ya, di bohlam kan ada dua ini ya, dua dua kawat gitu ya, ada dua kawat gitu ya. Kemudian di sana. Nah, dua kawat ini kan yang disebut bulb itu kan. Nah, di apa namanya itu di area bawah temporal, lobus temporal ini ada yang disebut sebagai olfactory bulb gitu ya. Nah, olfactory bulb ini berisi apa namanya itu olfactory nerve gitu ya, berisi saraf-saraf olfactory gitu ya. Saraf-saraf olfactory yang menyampaikan rasa bau penciuman yang diterima oleh hidung. Dan penciuman sendiri adalah sebuah sensasi dari dari mencium bau-bauan gitu ya, mencium sensasi yang dirasakan gitu ya oleh otak gitu ya, akibat mencium bau-bauan atau sesuatu yang menyengat gitu ya. Dan itu diterima oleh sebuah organ yang disebut sebagai olfactory bulb yang berada di bawah di bawah lobus frontal gitu ya, di bawah lobus frontal. Kalau misalkan di dekat area orbitofrontal cortex gitu ya, kan di sana ini ya orbitofrontal cortex kan area ini. Nah, area ini adalah orbitofrontal cortex. Nah, di bawah dari orbitofrontal cortex ini terdapat dua kawat gitu ya, katakanlah kawat yang disebut sebagai olfactory bulb. Nah, bau yang tercium dari hidung itu melalui masuk ke nasal cavity gitu ya, tempat di mana yang disebut sebagai nasal cavity gitu ya. Lalu kemudian di sana terdapat banyak reseptor bipolar, dan reseptor bipolar ini menyampaikan ke area ke area disebutnya tuh area olfactory gitu ya, yang dimana di sana terdapat glomeruli gitu ya, glomeruli. Nah, ini glomeruli. Glomeruli ini gitu ya, ini sangat banyak sekali jaringannya dalam olfactory yang memungkinkan seseorang mencium bau-bauan gitu ya. Nah, namun uniknya ada dua keunikan gitu ya. Keunikan yang pertama adalah olfactory bulb ini atau misalkan reseptor penciuman ini tidak memiliki main taste gitu ya, atau penciuman primer gitu ya, jenis penciuman primer nggak punya dia. Beda kalau pengecapan ada pengecapan primer seperti misalkan mengecap rasa manis, asin, pahit gitu ya, ada ininya gitu ya. Bentar ya. Oke. Sampai mana tadi saya? Oh, ya.
di dalam reseptor ini gitu ya, atau olfaktori ini tidak memiliki penciuman primer, sehingga manusia itu tidak bisa mendefinisikan bau-bauan gitu ya, mendefinisikan bau-bauan. Hanya mendefinisikan secara umum saja gitu ya, seperti misalkan sesuatu yang tidak bau-bauan yang tidak menyenangkan gitu ya, tidak menyenangkan, itu kita sebut bau gitu ya. Nah, sesuatu penciuman yang menyenangkan disebut harum, itu aja kan. Dan sebetulnya kalau dirasa-rasa kita sebetulnya bisa mencium banyak bau-bauan gitu ya, yang kita nggak bisa mendefinisikan itu gitu. Karena tidak memiliki reseptor primernya gitu ya. Reseptor B itu nggak ada reseptor primer untuk mencium bau A, bau B, bau C, bau D, enggak gitu ya. Tapi ya sangat banyak sekali gitu ya di sana reseptornya, sehingga kita agak kesulitan untuk ini bau apa ya, bau apa perasaan gitu ya, kan sering begitu ya. Dan sel-sel yang ada di area glomeruli ini gitu ya, di area glomeruli ini sangat banyak sekali gitu ya, sangat banyak selnya, sehingga memungkinkan seseorang mencium bau-bauan yang berbeda gitu ya, yang bermacam-macam. Gitu ya. Nah, keunikan yang kedua gitu ya, keunikan yang kedua, reseptor penciuman ini tidak melalui talamus gitu ya. Kalau misalkan pendengaran, lalu kemudian pendengaran terus penglihatan gitu ya, lalu kemudian somatosensori, rabaan gitu ya, itu kan pasti, atau terus pengecapan gitu ya, itu melalui talamus gitu ya, talamus. Tapi kalau penciuman ini tidak melalui area talamus ini. Kalau misalkan pengecapan dan indera-indera lain itu lewat ke sini dulu gitu ya, lewat area talamus dulu gitu ya, area sini dulu. Nah, lewat sini dulu. Nah, tapi kalau olfactory bulb itu langsung penciuman ini langsung melalui olfactory bulb. Nah, itu entah kenapa gitu ya. Makanya indera penciuman ini sebetulnya indera yang paling khusus gitu ya daripada indera yang lainnya gitu. Dan terkadang mungkin kita tidak perlu menyadari gitu ya. Karena kan talamus ini gerbang kesadaran, katakanlah gitu ya. Nah, tapi kalau penciuman itu terkadang karena nggak lewat sana, terkadang kita mungkin mencium sesuatu tanpa sadar gitu, tanpa harus sadar gitu ya. Tiba-tiba tercium gitu ya, atau apa gitu. Tapi kalau penglihatan kan Anda harus secara sadar melihat gitu ya, memfokuskan mata Anda pada satu objek gitu ya. Atau pendengaran Anda akan seketika sadar ketika mendengar sesuatu yang masuk ke telinga Anda gitu ya. Begitupun ke yang lainnya. Nah, kalau penciuman enggak, terkadang bau-bauan itu langsung tiba-tiba mempengaruhi kita misalkan gitu ya, tanpa harus Anda sadar bahwa ternyata tiba-tiba misalkan ketika itu menyengat sekali, baru Anda sadar, oh ini ada
ada yang terbakar misalkan gitu, dan seterusnya gitu ya. Jadi penciuman ini adalah indera yang memang tidak lewat talamus gitu ya. Entah bagaimana ininya, apa namanya itu, penjelasannya masih banyak, perlu banyak penelitian juga kenapa secara evolusi penciuman itu tidak melewati talamus gitu ya. Berbeda dengan ini yang lainnya gitu ya. Kalau kalau indera-indera yang lainnya kan melewati apa ya, melewati saraf-saraf yang kemarin kita bahas, saraf-saraf yang ada di bawah otak gitu ya. Ada apa namanya itu, ada berapa saraf tuh ya, ada 12 saraf gitu ya kalau nggak salah. Nah itu ke area sana gitu ya melewati. Tapi kalau yang ini tidak lewat sana. Nah kemudian, rasa penciuman ini langsung di apa namanya itu disampaikan gitu ya, disampaikan ke area ini olfactory area, primary olfactory cortex. Nah ini di area sini nih, primary olfactory cortex gitu ya. Primary olfactory cortex ini di area dekat insula gitu ya. Kemudian tersembunyi di bawah gitu ya, di bawah orbitofrontal cortex gitu ya, di belakang orbitofrontal cortex gitu. Nah, penciuman ini kalau secara anatomis berada di area yang berdekatan dengan frontal cortex, berbeda dengan area lain gitu ya, area berbeda dengan apa ya sebutnya tuh, auditory cortex misalkan di area temporal gitu ya, area temporal. Lalu area somatosensori di luar, pokoknya di luar area frontal cortex. Nah kalau penciuman ini berada di frontal cortex gitu, area di dekat area frontal cortex gitu. Nah ini juga menarik gitu ya, karena frontal cortex ini kan disebut sebagai area yang memang berkaitan dengan fungsi-fungsi kognitif gitu. Nah, tapi penciuman ini berada di sana gitu ya. Apa kaitannya ya, perlu penelitian lebih lanjut sebetulnya gitu ya. Tapi penciuman ini juga cukup unik gitu ya. Uniknya begini, ketika misalkan seseorang mengalami sebutnya tuh epilepsi gitu ya. Epilepsi. Seseorang bisa mencium bau sesuatu yang tidak orang lain bisa cium. Nah, tentunya kalau misalkan epilepsi ini berkaitan dengan fungsi gangguan area fungsi kognitif dan juga area temporal sebetulnya yang besar sebetulnya. Tapi pada saat dia seseorang mengalami epilepsi, dia memungkinkan untuk mencium bau-bauan sesuatu yang aneh gitu. Mencium bau aneh. Salah satu gejala yang dialami ketika seseorang epilepsi adalah mencium bau-bauan yang aneh dan tidak dicium orang, tidak bisa tercium oleh orang lain. Artinya itu tidak berkaitan dari dari bau-bauan dari luar diri gitu, tapi
ya apa namanya itu gangguan yang ada di dalam otak saja gitu ya. Nah, yang salah satunya adalah mengganggu area apa namanya itu olfactory area gitu ya. Area olfactory gitu ya, mengganggu area itu sehingga ada mencium sesuatu yang tidak ada gitu ya. Itu adalah olfactory. Jadi proses penciuman itu masuk ke area hidung, lalu kemudian apa sampai ke area nasal gitu ya, nasal cavity. Nah, area ini yang sering disebut sebagai tempat sampah juga gitu ya, karena seluruh sampah-sampah biasanya ini di sana, dan kemudian nanti luruh dengan mukus atau dengan apa namanya itu ingus ya gitu, keluar dengan ingus gitu ya untuk membersihkannya. Nah, dan di area sini itu makanya kalau misalkan Anda tes swab antigen gitu ya, sebutnya tuh tes nasofaring gitu ya, nasofaring di area nasal, di area sini yang diambil sampelnya gitu ya. Gitu. Area kan nasal lalu kemudian diterima oleh reseptor bipolar ya, reseptor bipolar yang ada di area di bawah tulang dari olfactory cortex gitu ya. Lalu kemudian disampaikan ke olfactory bulb atau disampaikan melalui proses glomeruli gitu ya. Ini di area glomerulus ini dengan membeda-bedakan apa bau-bauan gitu. Lalu kemudian di olfactory bulb ini melalui apa olfactory nerve atau saraf olfactory disampaikan ke area primary olfactory cortex gitu. Nah, itu adalah apa namanya itu sensasi penciuman gitu ya, sensasi penciuman secara neuroanatomik seperti itu gitu. Ininya prosesnya dari penciuman ke bagian otak itu diproses seperti itu. Lanjut, yang kedua adalah sensasi pengecapan gitu ya. Kalau di Indonesia pengecapan itu bukan pengucapan ya, pengecapan gitu. Mengecap rasa ya. Sebutnya itu gustatory. Sensasi yang diterima oleh lidah gitu ya. Untuk membedakan membedakan rasa gitu ya yang sampai di lidah. Ketika kita makan pada dasarnya lidah ini menerima menerima primary taste gitu ya, yakni pertama rasa manis, lalu kemudian rasa asin gitu ya, atau kemudian rasa pahit, lalu kemudian rasa asam gitu ya, dan terakhir rasa umami gitu ya. Umami itu apa ya, gurih gitu ya kalau bahasa kita, rasa gurih. Kalau misalkan kaldu gitu ya, penyedap rasa kan rasanya umami ya, gurih gitu ya. Nah, itu dan juga ada apa namanya itu yang disebut sebagai capsaicin gitu ya. Capsaicin ini reseptor pedas. Nah, reseptor pedas gitu ya. Ditemukan
beberapa waktu belakangan gitu ya, kalau rasa pedas ternyata gitu ya. Kita merasakan pedas udah ribuan tahun tentunya gitu ya. Tapi mengenai capsaicin ini beberapa tahun belakangan ditemukannya ini. Karena ternyata rasa pedas itu adalah bagian dari primary taste gitu ya. Yang sebelumnya mungkin dikategorikan ke kemana ya, ke kategori pahit asin mungkin gitu, pahit asam gitu ya, mungkin ya, itu pengecapan. Nah, di area lidah ini ada 3 area utama gitu ya. Ini area yang pertama, area yang kedua gitu ya, dan ini area yang ketiga dalam pengecapan sebetulnya. Kalau di sini hampir tidak tidak bisa mengecap rasa apapun gitu ya. Kalau Anda merasakan obat misalkan ya, atau meminum obat kan Anda menyimpan obatnya itu di sini kan. Di sini kan, nggak di depan sini, atau nggak di sini, nggak di sini, atau nggak di sini gitu ya. Tapi di tengah-tengah gitu ya. Dan nggak kerasa apapun kan. Perasaan di tengah itu nggak merasakan apapun gitu. Perasaan pengecap rasa itu di sini gitu ya, di sini dan di sini gitu ya, depan, di belakang ini. Di depan ini taste buds-nya atau sel pengecapnya, kalau yang di depan ini fungiform gitu ya, fungiform. Dan fungiform ini banyak mengecap rasa asin gitu ya, asin, asam gitu ya, asin, asam, dan rasa-rasa yang lain juga, cuman kadarnya nggak sebesar ini gitu ya. Terus kemudian kalau yang di belakang ini disebut sebagai circumvalet gitu ya, circumvalet di area sini gitu ya. Bentuknya itu reseptornya itu di bawah. Kalau ini fungiform di atas kan ya. Kalau ini di bawah di dalam gitu ya. Dan banyak sekali gitu ya. Nah, ini lebih banyak mengecap rasa pahit gitu ya. Pahit biasanya gitu. Pahit di area sini. Lalu kalau yang di pinggir ini disebut sebagai foliat. Gitu. Foliat ini bentuknya berbeda juga dengan taste bud yang ada di belakang gitu ya. Berbeda dengan taste bud yang ada di depan. Nah, bentuknya seperti ini di pinggir-pinggir ini gitu ya. Taste budnya, nah ini lebih pada mengecap rasa umami dan manis gitu ya, dan seterusnya. Sebetulnya semua area ini juga mengecap semua rasa gitu ya, tapi yang paling paling dominan itu area itu rasa-rasa itu. Di belakang pahit, kalau depan asin, asam gitu ya. Ini adalah umami gitu ya, manis dan sebagainya. Nah, bentuk dari sel reseptor rasa ini seperti ini gitu ya. Sangat kompleks sekali, ada pori-porinya, ada pori-pori rasanya gitu ya. Lalu kemudian masuk ke jaringan saraf yang melalui glossopharynx nerve gitu ya. Dan glossopharynx nerve, area glossopharynx gitu ya. Terutama nah ini ya, saraf ke-9 gitu ya, saraf ke-9 kalau masih ingat sebelumnya, melalui area itu gitu ya. Lalu kemudian reseptor rasa ini diterima oleh glossopharynx nerve, lalu kemudian masuk ke area solitary tract nucleus gitu ya, nucleus solitary di area thalamus gitu ya. Masuk ke sini, lalu kemudian kalau ini kan beda dengan olfactory tadi. Kalau gustatory ini lewat thalamus gitu ya, lewat
lewat area talamus. Nah, gitu ya, masuk ke sini, lalu kemudian di apa ya nah ini ke talamus, lalu kemudian disampaikan ke area primary gustatory cortex, cortex gustatory. Kalau gustatory ini masih di area parietal cortex gitu ya. Nah, di area parietal cortex gitu ya, berdekatan dengan dengan insula gitu ya. Sebutnya itu primary sulcus gitu ya. Nah, di sana gitu ya. Di area sana. Di area belakang gitu ya, kalau misalkan kita lihat di sini, nah di sini gitu ya, area gustatory cortex ini di area sini nih gitu ya. Nah, kalau ini di dalam berarti di dalam juga gitu ya. Nah, ini primary gustatory cortex. Nah, inilah itu proses perasaan pengecapan rasa ya, rasa makanan dan rasa-rasa yang lainnya gitu ya. Seperti itu. Lanjut ya. Lanjut ke area somatosensori gitu ya, ke sensasi rabaan gitu ya. Rabaan. Sensasi rabaan ini hampir berada di seluruh permukaan kulit kita gitu ya, seluruh permukaan kulit kita. Yang mungkin terutama yang sering kita gunakan untuk meraba itu tangan ya, area tangan. Nah, di permukaan kulit kita ini gitu ya, kita memiliki 3 lapisan gitu ya. Ada epidermis di dalam kulit kita itu. Ada dermis, ada hipodermis gitu ya. Nah, kalau ini epidermis dan dermis dan juga tadi hipodermis. Nah, hipodermis di area bawah. Nah, permukaan kulit kita ini yang menerima rangsangan yang ada di luar gitu ya, untuk menerjemahkan proses rabaan gitu ya yang dimiliki. Yang di sana ada beberapa reseptor gitu ya, seperti reseptor rabaan mulus gitu ya, atau reseptor reseptor rabaan halus lah gitu ya, rabaan halus gitu ya, yang berkaitan dengan fine touch gitu ya. Ini di sini aja ya. Ada beberapa gitu ya. Yang pertama yang paling mengakar ke atas itu adalah reseptor rasa sakit gitu ya. Reseptor rasa sakit. Nah, namanya adalah nociceptor gitu ya. Nociceptor ini adalah reseptor rasa sakit ya. Makanya kalau kita merasakan sakit itu yang paling cepat gitu ya, yang paling cepat kita sadari gitu ya, karena langsung direspon oleh otak gitu. Lalu kemudian yang kedua adalah Merkel disc atau fine touch gitu ya. Nah, ini nih di area sini. Nah, ini Merkel cell gitu ya, sel Merkel. Itu berkaitan dengan rabaan-rabaan halus gitu ya, rabaan-rabaan halus yang diterima oleh ini gitu ya, sentuhan lah gitu ya, sentuhan. Nah, kalau sentuhan-sentuhan ini di area
perbatasan antara epidermis dan dermis gitu ya. Ini adalah epidermis, ini adalah dermis. Nah, di perbatasan ini ada Merkel sel Merkel gitu ya, yang menerima atau reseptor rasa rabaan-rabaan halus gitu. Terus yang ketiga yang selanjutnya adalah ada Meissner corpuscle gitu ya. Meissner corpuscle ini, nah seperti ini kalau di dalam ini lebih menerima rabaan-rabaan yang agak keras gitu ya, tekanan-tekanan gitu ya, ada tekanan-tekanan gitu ya, merasakan tekanan-tekanan. Meissner corpuscle, light touch gitu ya, sentuhan yang yang tebal gitu ya, sentuhan tebal. Lalu kemudian ada juga Pacinian gitu ya, Pacinian corpuscle atau lamellatid corpuscle gitu ya. Nah, ini adalah penerima getaran gitu ya, getaran. Penerima getaran, reseptor getaran. Nah, ini Pacinian corpuscle, reseptor getaran-getaran. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah Ruffini corpuscle. Nah, Ruffini corpuscle ini reseptor meregang, tangan meregang gitu ya, lalu kemudian stretch lah gitu ya, ditarik gitu ya, lalu kemudian dibuka, ditarik, dicubit, nah gitu ya, itu adalah Ruffini corpuscle gitu ya, yang reseptor yang menerima. Nah, seperti indera-indera yang lain gitu ya, reseptor sentuhan itu atau sentuhan dan hal-hal yang berkaitan dengannya itu diteruskan melalui saraf aferen gitu ya, saraf aferen, melalui saraf aferen. Sini saraf ini kita terima, katakanlah misalkan suatu tekanan gitu ya dari sebuah jarum gitu ya, lalu diterima oleh pain reseptor gitu ya, pain reseptor dan juga reseptor-reseptor lainnya, lalu kemudian melalui saraf aferen, kalau masih ingat ya, aferen, saraf aferen, kemudian disampaikan melalui spinal cord atau tulang belakang gitu ya. Lalu kemudian dari sel tulang belakang disampaikan ke area medula gitu ya, medula oblongata gitu ya. Lalu kemudian masuk ke area talamus gitu ya, area talamus. Nah, kemudian selanjutnya dari area talamus disampaikan ke area primary somatosensory cortex atau cortex somatosensory primer gitu ya. Primary somatosensory cortex berada di area parietal cortex gitu ya. Area parietal cortex yang berseberangan yang berada dekat dengan area sana primary soma cortex dan primary sensory cortex ya, di area sana gitu ya. Perbatasan antara parietal cortex dengan frontal cortex gitu ya. Nah, area sana yang reseptor sentuhan dan gerakan dan juga
rasa sakit dan sebagainya, gitu ya. Di sebelah dari primary insula, gitu ya. Primary primary sulcus gitu ya, primary sulcus gitu ya. Di area girusnya kalau yang ini ya, kalau somatosensory di area girusnya gitu ya, ini adalah primary sulcus gitu. Di proses di area sana gitu ya. Nah, ini gitu ya. Ini disebut sebagai homunculus gitu ya. Homunculus ini area dari somatosensory cortex gitu ya. Somatosensory cortex yang berkaitan dengan indera-indera apa namanya itu rabaan gitu ya, rabaan. Gitu ya. Di sini di area parietal cortex gitu ya, area parietal cortex. Nah, di sini bagian sini ini berkaitan, kalau yang paling atas ini di sini daerah sini berkaitan dengan apa yang dirasakan oleh lutut gitu ya, ada dirasakan oleh betis gitu ya, bukan betis pingping gitu ya. Lalu kemudian yang dirasakan oleh leher dan seterusnya gitu ya. Yang dirasakan oleh tangan itu area sini gitu ya. Nah, di sini. Elbow, forearm, hand, finger, thumbs, nah di area sini. Gitu ya, yang dirasakan oleh otak gitu ya. Nah, kalau dilihat di sini gitu ya. Ini. Lalu kemudian kalau di paling bawah ini yang dirasakan oleh genital gitu. Lalu kemudian berkaitan yang dirasakan oleh leher kita, kepala kita, pundak kita gitu ya. Nah, kemudian terus ke bawah gitu ya. Sehingga kalau diilustrasikan seperti tubuh manusianya seperti ini gitu ya. Nah, gitu ya, kalau misalkan si tubuh ini dikeluarkan, nah seperti ini disebut sebagai homunculus gitu ya. Homunculus ini untuk mempermudah saja sebetulnya, untuk mempermudah area-area yang berkaitan dengan somatosensory cortex, sehingga digambarkan seperti apa yang dirasakan oleh manusia gitu ya, manusia kardil ini gitu ya. Seperti itu gitu ya. Nah, di sini eye, nose gitu ya, face, lips, teeth. Nah, di sini di area berkaitan dengan muka, lalu kemudian area tadi lidah ya, yang dirasakan kan area sini tadi ya, primary gustatory cortex itu ya, di sini ya, di area sini, dan seterusnya ya. Baik itu sensory cortex dan juga motor cortex gitu ya. Nah, ini area primary somatosensory cortex. Nah, kalau yang ini adalah secondary somatosensory cortex. Nah, ini yang dimaksud ini area dekat area central sulcus. Nah, central sulcus ya. Central sulcus. Central sulcus ini yang memisahkan antara area parietal dengan area frontal gitu ya, area frontal. Ini dipisahkan oleh central sulcus. Nah, yang dekat sekali dengan central sulcus adalah area primary somatosensory cortex. Jadi bagian otak yang memproses rabaan, rasa sakit, gerakan gitu ya, di area sana gitu ya, area parietal di sana. Dan yang menarik adalah bahwa di area parietal ini gitu ya, area parietal dan dekat dengan primary somatosensory cortex ini adalah area yang memproses kalkulasi.
kalkulasi, gitu ya. Anda bisa baca-baca penelitian mengenai proses kalkulasi matematis itu di area parietal cortex ternyata, bukan di area frontal, gitu ya. Kalau area frontal ya termasuk working memory itu adalah operasinya, gitu ya, operasinya. Tapi kalkulasi itu berbeda, gitu ya. Ternyata kalkulasi itu di area parietal. Sehingga kalau kita menghitung yang berkaitan dengan kalkulasi, gitu ya, itu selalu dekat dengan proses menghitung tangan, gitu ya. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Apa namanya itu? Tangan ini menjadi alat bantu untuk kalkulasi, gitu ya. Entah bagaimana apa namanya itu proses evolusinya, gitu ya. Itu yang menarik, gitu ya. Proses kalkulasi itu berada di area parietal cortex yang dekat dengan somatosensory cortex, gitu ya. Jadi hitungan, kenapa kita menghitung itu menggunakan menggunakan tangan, gitu ya, menggunakan keterampilan tangan. Kan ada yang proses menghitung dengan cara mengimajinasikan dengan tangan, gitu ya. Nah, mungkin itu berkaitan, gitu. Kenapa lebih mudah? Tapi itu berkaitan dengan kalkulasi, bukan operasi matematis, ya. Beda. Kalau operasi matematis, kemampuan matematika itu berbeda. Itu berada di area working memory, gitu ya. Tapi kalkulasi itu berada di area parietal cortex, gitu. Apa namanya itu? Nah, itu yang salah satu fakta yang saya dapat dulu ketika tesis. Ternyata proses kalkulasi itu berbeda. Makanya yang jago hitung itu belum tentu jago berpikir, gitu. Yang jago matematika, yang sifatnya menghitung, beda ya. Kalau jago matematika tentunya berkaitan dengan kemampuan untuk pengoperasian dan logika matematika, gitu ya. Itu adalah berkaitan di area working memory, di area prefrontal cortex, gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kalkulasi, hitungan, gitu ya, itu tanpa harus berpikir itu bisa, gitu ya, dengan melalui area parietal cortex tadi, gitu ya. Artinya prosesnya tidak memerlukan proses-proses kognitif tingkat tinggi, gitu ya. Kalau prefrontal cortex kan menggunakan pemrosesan berpikir tingkat tinggi, ya, gitu ya. Kalau misalkan area prefrontal. Nah, kalau area parietal tidak, gitu ya. Nah, area parietal proses kalkulasi itu bisa, ya. Nah, seperti itu. Makanya kenapa kita menghitung itu biasa menggunakan bantuan tangan, gitu ya. Kalau mengkalkulasi, gitu. Pak boleh nanya dulu Pak, maaf motong. Boleh, silakan. Kan tadi kata Bapak gimana sih Pak? Boleh diulang nggak yang kecerdasan menghitung itu berbeda sama apa Pak? Proses kalkulasi itu berbeda dengan proses logika matematika, gitu. Iya, kalau Ya. misalkan si proses kalkulasi ini berbeda sama proses hitung matematika, Ya. gimana cara mencapai si silogisme itu teh? Ada ini Pak, ada rumusannya Pak? Maksudnya gimana? Ya si silogisme itu kan kayak apa ya? Kayak logika berpikirnya orang kan? Dari frasa. Ya. Nah, Terus itu ada rumusannya Pak. Ada itunya, ada rumusannya juga. rumusan apa? Ya ada Gimana? rumus-rumusnya gitu kan Pak, si silogisme itu. Silogisme ada rumusan. Saya kurang menangkap pertanyaannya. Apa formula matematika misalnya gitu? Iya, Formula ada. matematika harus dipikirkan secara logis, gitu. Iya, Maksudnya gitu. Nah, tapi kan berbeda dengan mengkalkulasi.
Kalau Berbedanya kalkulasi, kalkulasi, berbedanya di mananya, Pak? gitu. Berapa? Kalau bedanya tuh di mananya ya? Aku kurang Ya, nangkep kayaknya tadi. ini. Saya ini kan ya, saya ini kan. Itu ya. Eh, ini berapa? Belum ke share, Pak. Oh, belum. Ini nih. Sudah Oh, kok, Kak. iya udah ini. Nah, 5. ini berapa? A5 gitu ya. Iya, Ini Pak. adalah proses kalkulasi. Ya enggak? Ya, Proses kalkulasi, proses mengcount gitu ya. Count gitu ya. Nah, kalau misalkan ini misalkan adalah logiknya apa nih? Logiknya adalah ada 12 hitungan katakanlah ya. Terus kemudian dibagi 2 gitu kan. 6 sehingga di sini adalah 6. Kalau yang ini menghitung gitu ya. 1 tambah 1 dengan 1 dengan 1 dengan 1 jadi 5 gitu ya. Nah, kalau misalkan ini 12 bagi 2 ini lebih abstrak katakanlah gitu ya. Ini logika sederhana saja. Kalau misalkan proses lain ya ini yang tidak bisa seperti misalkan apa ya? Ya begitu ya. Ini adalah misalkan 12 bagi 2 6. Di balik penghitungan 6 ini kan ada operasi matematis di belakangnya gitu ya. Tidak hanya proses menghitung gitu ya. Misalkan 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu ya. Ini bisa dengan proses menghitung misalkan dua benda dengan dua benda sama dengan 1, 2, 3, 4 benda gitu ya. Itu adalah kalkulasi. Nah, tapi kalau misalkan katakanlah apa ya? Misalkan X plus 1 misalkan di X plus 1 dikali misalkan X min 1 gitu ya. Ini kan bukan kalkulasi, tapi operasi matematis. Ngerti nggak? Kalau operasi matematis ada proses manipulasi dulu gitu ya. Ada yang disebut sebagai area metakognisi gitu ya, area metakognisi. Metakognisi sebutnya itu ya. Area metakognisi. Selain kognisi, kalau misalkan 2 tambah 2 itu kan sama dengan 4, nggak usah pakai proses kognitif yang tinggi ya, tinggal hitung saja gitu ya. Atau misalkan 3 tambah 2 dan seterusnya gitu. Kalau yang ini kan ada proses metakognisi. Kita masukkan dulu si ini itu gitu ya. Si X ini kemudian dioperasikan dengan ini. Cara mengoperasikannya adalah ini dinaikkan dulu dengan X lalu dikalikan. X kali X sama dengan X kuadrat gitu kan. Ini adalah formulasi yang lebih lebih rumit daripada kalkulasi ya. Operasi ini adalah berbeda gitu ya. Nah, ini sebenarnya X2 lalu kemudian X kali min 1 gitu ya, misalkan X kali min 1 jadi min X seperti itu. Aturan ini dikasihkan dulu dari mana? Itu kan dari operasi gitu ya. Seolah-olah ada manipulasi lagi di sini gitu ya. X kali min 1 adalah min X gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi memerlukan ranah metakognisi atau ranah working memory gitu ya. Memori. Kalau yang ini kan andalkan ini saja, andalkan long term memory saja. Misalkan saya tanya 7 kali 7 hasilnya adalah 49 gitu ya.
jawaban Anda 49 itu adalah pengoperasian 7 angka dengan 7 angka, atau hanya mengingat atau menghafal hitungan 7 kali 7? Terasa nggak bedanya? Iya Pak, ke gambar pas tadi dijelasin masalah kognisi sama metakognisi, ya kalau dari situ mau masuk Pak. Makasih ya Pak ya. Iya gitu. Nah seperti itu gitu ya. Kayak misalkan 5 kali 5, 25. Nah, apakah dengan saya cepat menjawab itu saya pintar matematika? Enggak juga gitu ya. Tapi saya udah menghafal sejak lama banget gitu ya. Gitu ya. Mengenai fakta 5 kali 5 itu adalah 25. Bukan otak saya mengoperasikan 5 terus dihitungkan 5 tambah 5 tambah 5 tambah 5 sama dengan 25 misalnya. Enggak seperti itu kan? Gitu ya. Itulah. Makanya proses kalkulasi itu berbeda. Makanya itu juga sesuatu yang mungkin apa namanya itu saya juga sama herannya dengan kok bisa gitu ya. Ternyata proses kalkulasi itu berbeda dengan proses apa namanya itu operasi matematis gitu ya. Nah, tapi itulah yang terjadi gitu ya. Makanya banyak juga yang pandai kalkulasi tapi kemampuan logikanya ya biasa aja gitu. Karena itu berada di ranah yang berbeda. Meskipun kemampuan itu menjadi dasar untuk pengembangan area metakognisinya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Oke. Ini udah habis ya waktunya? Lupa tadi 14.40 ya, masih ada. Masih ada sampai 14.40 ya. Lanjut ke area yang lain adalah auditory gitu ya. Atau sensasi pendengaran gitu ya. Pendengaran. Nah, kalau sensasi pendengaran ini apa namanya itu kita menggunakan organ yang namanya telinga gitu ya. Pendengaran sendiri adalah sensasi gitu ya. Sensasi dari getaran gitu ya. Getaran suara gitu ya. Suara. Sensasi yang kita terima yang berasal dari getaran suara. Gitu ya. Apa yang saya katakan saat ini yang Anda dengar di sana gitu ya, kan itu pada dasarnya hanya getaran. Apa yang saya katakan lalu kemudian getaran apa yang saya katakan itu diterjemahkan oleh device saya, lalu kemudian diterjemahkan oleh device Anda menjadi sebuah getaran tertentu. Lalu getaran itu sampai ke telinga Anda menggetarkan area. Nah ini getaran ini masuk gitu ya, getaran ini masuk ke area telinga, ke area auditory canal atau kanal auditori atau telinga gitu ya. Lalu kemudian diterima oleh gendang telinga gitu ya, atau tympanic membrane gitu ya. Tympanic membrane ini disebut sebagai gendang telinga gitu ya. Eardrum gitu ya. Nah, getaran itulah yang menggetarkan gendang telinga kita, gitu ya. Lalu kemudian menggetarkan sebutnya itu staples gitu ya. Ini staples ini gitu ya, bergetar gitu ya. Gendang telinga bergetar, lalu kemudian si staplesnya juga bergetar gitu ya. Lalu diterima oleh oval window di sini gitu, dan sampai ke koklea gitu ya. Nah, koklea ini seperti rumah siput gitu ya, rumah siput di telinga yang berisi cairan gitu. Dan di sana itu banyak reseptor membran gitu ya, disebut sebagai basiliar membran, dan ada
stereosilia gitu ya, yang menerima bulu-bulu halus gitu ya, bulu-bulu halus yang ada di area area koklea ini, yang ketika bergetar menerima atau menerjemahkan getaran suara yang kemudian melalui auditory nerve gitu ya, melalui saraf auditori disampaikan ke area primary auditory cortex di bagian temporal cortex. Nah, gitu ya. Jadi perjalanannya seperti itu. Getaran masuk ke telinga, lalu kemudian diterima oleh gendang telinga itu lalu bergetar dan menggetarkan malleus dan stapes dan incus ya. Lalu kemudian bagian organ yang disebut sebagai stapes ini bergetar dan diterima oleh oval window ya, di area middle ear, terima oleh koklea gitu ya. Kemudian di dalam koklea ini banyak bulu-bulu yang menerima rangsangan gitu ya. Lalu kemudian rangsangan itu disampaikan melalui saraf aferen gitu ya, saraf aferen, dan masuk ke bagian talamus gitu ya, bagian talamus di sini ke batang otak, lalu ke talamus, lalu kemudian disampaikan ke area primary auditory cortex gitu ya. Primary auditory cortex berada di sini gitu ya, dekat dengan lateral visura. Oke, ini lateral visura itu di sini. Dan nah ini kalau misalkan secara kronologis gitu ya, auditory nerve gitu ya, udah sampai getaran itu diterjemahkan gitu ya oleh saraf auditori, lalu kemudian ke area cochlear nuclei gitu ya, lalu kemudian sampai ke superior olivary nucleus, lalu kemudian ke inferior colliculus, lalu kemudian ke area medial geniculate nucleus talamus gitu ya, di area talamus, di area medial geniculate, lalu kemudian ke primary auditory cortex gitu ya, disampaikan di proses primary auditory cortex. Nah, pendengaran ini diproses di area cortex temporal gitu ya, cortex, di mana temporal cortex ini yang banyak memproses emosional, ingatan, dan sebagainya. Makanya kalau Anda mendengar lagu nostalgia, Anda lalu terbayang sesuatu yang emosional, gitu ya. Atau Anda pernah nggak Anda mendengarkan di rumah, di kosan, mendengarkan lagu sedih lalu Anda menangis gitu ya, karena mengingat kenangan-kenangan bersama dia, misalnya gitu ya. Karena kok bisa gitu ya? Pendengaran itu kan satuan terkecilnya itu adalah getaran gitu ya. Sebetulnya bagaimana secara mikro gitu ya, bahwa sebuah getaran tertentu lalu kemudian menggetarkan telinga tiba-tiba membuat Anda menangis gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena ternyata itu tadi gitu ya, bahwa area primary auditory cortex gitu ya, korteks yang memproses pendengaran itu berada di area yang berkaitan dengan emosional dan ingatan. Yang pertama, Anda bisa sangat emosional ketika mendengar sesuatu gitu ya, karena diproses di area itu. Yang kedua, Anda terkadang ingat nada-nada tapi tidak ingat kata-kata. Ya kan?
Misalkan Anda mengingat lagu na 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 gitu ya, mendengarkan yang nadanya seperti ini, na 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 na, tapi nggak tahu kata-katanya apa. Nah, gitu ya. Karena itu tadi area biasanya yang memproses kata-kata itu di sini disebut sebagai Broca area gitu ya. Nah, tapi yang memproses auditory cortex itu di sini. Gitu. Nah, tapi Anda kalau misalkan Anda berbakat, Anda bisa sekaligus menciptakan nada dan kata-kata indah, gitu ya. Karena di sini ada yang disebut sebagai Wernicke area. Wernicke area yang berkaitan dengan kemampuan untuk menghasilkan kata-kata, gitu ya. Kalau ini memproses kata-kata, gitu ya, memproses kata-kata di area Broca. Kalau Wernicke memproses menghasilkan, memproduksi kata-kata, comprehension dan sebagainya, gitu ya. Itu Wernicke area, gitu ya. Makanya kita bisa tiba-tiba emosional ketika mendengar lagu tertentu karena mungkin teringat dengan kenangan, berasosiasi dengan ingatan-ingatan emosional, gitu ya. Itu sangat mungkin terjadi, yang berkaitan dengan nostalgic, perasaan nostalgia, gitu ya. Dan juga Anda bisa dengan mudah mengingat nada, tapi tidak mudah mengingat kata-kata yang ada di nada itu. Misalkan lagu tertentu, kata-katanya lupa, tapi nadanya ingat. Nah, gitu ya. Karena diproses di area temporal tadi, gitu ya. Tapi ingatan mengenai kata-kata berada di area medial frontal cortex, gitu ya. Nah, seperti itu. Itu berkaitan dengan auditory. Nah, lalu yang terakhir, indera kelima itu adalah visual, gitu ya. Sensasi mengenai kepadatan ini ya, sebutnya tuh light of wave, gitu ya. Saya lupa ya. Jadi pada dasarnya visual itu adalah sensasi dari gelombang apa ya? Lupa saya. Nah, seperti itu, gitu ya. Jadi intinya sensasi dalam menerima cahaya, gitu ya. Dalam menerima cahaya. Apa yang kita lihat itu kan adalah pantulan cahaya, gitu ya. Pantulan cahaya. Jadi cahaya itu dari matahari atau dari sumber cahaya, lalu kemudian sampai pada benda, dan benda itu memantulkan ke mata kita, baru kita lihat, gitu kan. Beda ketika misalkan tidak ada cahaya, gitu ya. Tidak ada cahaya, tidak memantulkan cahaya pada benda, nah kita tidak melihat apa-apa. Jadi pada dasarnya apa yang kita lihat itu adalah bukan bendanya. Apa yang kita lihat adalah cahaya yang memantul dari benda, gitu ya. Cahaya yang memantul dari benda. Cahaya yang memantul dari benda, gitu ya, sampai pada area kornea mata, gitu ya, area kornea mata, lalu kemudian masuk ke area pupil dan lensa, gitu ya. Nah, kalau yang hitamnya, misalkan kalau hitam yang hitam di mata kita itu kan ini ya, iris, gitu ya, yang mengerut, membesar dan sebagainya, yang mengatur seberapa banyak cahaya yang masuk dan diterima oleh mata, gitu ya, oleh lensa, gitu ya, oleh lensa kita. Nah, ini iris, ini otot, semacam otot yang
bisa mengerut, mengecil gitu ya, sehingga ketika misalkan cahayanya besar, ininya mengerut, mengecil, lalu kemudian lebih lebih sempit gitu ya. Cahaya yang masuk tidak semuanya, jadi gitu ya. Jadi fokus pada cahaya. Kalau misalkan cahayanya sangat sangat terang gitu ya, si iris ini mengecil, lalu kemudian masuk ke lensa, fokus gitu ya. Nah, kalau misalkan kita berada di tempat yang gelap, nah iris ini membesar gitu ya, membesar sehingga menerima banyak cahaya yang masuk gitu ya, sehingga meskipun dalam gelap kita masih bisa sedikit sedikit melihat gitu ya. Lalu kemudian masuk ke lensa, nah lalu di lensa itu menjadi terbalik gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan prinsip optik lah ya. Anda mungkin sudah belajar di SMA gitu ya. Lalu kemudian sampai ke area retina mata gitu ya. Nah, di sini banyak saraf-saraf yang menerjemahkan apa yang kita lihat gitu ya. Lalu kemudian melalui optic nerve gitu ya, melalui saraf optik, lalu kemudian cahaya yang kita lihat gitu ya masuk ke otak gitu ya, melalui persimpangan yang disebut sebagai optik chiasm gitu ya. Chiasm, jadi persimpangan antara mata kiri dan mata kanan, yang ternyata bahwa mata kita itu kontralateral gitu ya, kontralateral. Apa yang kita lihat oleh mata kiri diproses oleh otak kanan gitu ya. Dan apa yang kita lihat oleh mata kanan itu diproses oleh otak kiri. Nah, gitu. Jadi kontralateral gitu ya. Persimpangan antara kiri dan kanan ini bertemu di area optic chiasm gitu ya. Optic chiasm. Nah, ini optic chiasm. Optic chiasm lalu kemudian disampaikan masuk ke ke white matters. Nah, white matters ini lalu kemudian sampai ke bagian otak belakang atau bagian otak yang memproses vision atau penglihatan, yaitu area occipital. Nah, gitu ya. Tadi area frontal, ada area parietal, ada area temporal, dan area occipital. Area occipital ini yang memproses apa yang kita lihat gitu ya. Kita lihat gitu. Nah, itulah bagaimana proses proses penglihatan masuk ke area otak kita gitu ya. Dan berakhir di area occipital cortex, terutama di area primary visual cortex gitu ya. Di area occipital ada primary visual cortex, nah gitu ya, yang ada dekat dengan calcarine sulcus gitu ya, di area dekat calcarine sulcus gitu. Itu adalah pemrosesan visual gitu ya. Mungkin sampai sini saja proses sensasi melalui indera penglihatan indera-indera yang kita miliki. Bentar ya.
sorry. Ya, sampai sekian saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dulu. Aduh, saya masih belum baikan nih, jadi agak-agak agak nggak konsen ya. Kalau lagi sakit terus berpikir tuh kayak apa ya, kayak jadi malawung gitu ya, kalau bahasa Sundanya mau malawung. Ya, ada yang mau ditanyakan? Pak boleh minta PPT-nya nanti Pak? Oh iya, boleh. Nanti Oh, iya. saya kirim. Makasih Pak. Oh ya, kemarin itu ada yang bertanya mengenai rekaman yang biopsikologi sama statistika ya. Kemarin tuh biasanya kan kalau di ini tuh, kalau saya rekam limit itu langsung tersimpan di Google Drive ya. Nah, tersimpan di Google Drive itu biasanya langsung pakai aplikasi untuk diupload ke YouTube kan. Nah, itu. Nah, kemarin itu beberapa kali udah terupload gagal ternyata. Jadi enggak keburu saya udah nggak mencoba lagi gitu ya. Saya diamkan saja gitu. Jadi kemarin tuh udah saya upload gitu ya. Tapi 2 kali gagal gitu ya. Dengan video yang lain pun ternyata gagal gitu ya. Jadi mohon maaf, nanti saya uploadkan lagi coba gitu ya. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Untuk pertemuan minggu depan, kita mulai melakukan sedikit ini mengarah pada penelitian gitu ya. Karena itu berkaitan dengan behavioral neuroscience atau biopsikologi ini, ilmu yang masih dinamis gitu ya, subjek yang masih dinamis gitu ya. Jadi tidak cukup gitu ya kita dengan teori-teori sebetulnya gitu, dan juga tidak menarik gitu ya dengan materi-materi textbooks gitu ya. Jadi lebih dinamis kalau misalkan kita melihat penelitian gitu ya. Nah, nanti minggu depan karena kalau misalkan Anda mencari jurnal-jurnal itu ternyata belum ini ya, nanti saya coba carikan jurnal untuk minggu depan itu Anda bikin reviewnya gitu, review jurnalnya gitu ya. Nah, nanti saya berikan penelitian yang berkaitan dengan biopsikologi gitu ya. Gitu. Ada yang nanya, untuk lensa kontak itu bagaimana perannya dalam mempengaruhi cara kerja mata, khususnya untuk mata minus dan interpretasi visual gitu ya. Oh, kalau lensa atau kacamata ini karena gini ya, karena misalkan gangguan tertentu, misalkan karena Anda sangat banyak melihat objek jarak dekat, misalkan katakanlah gitu ya, banyak melihat HP gitu ya, melihat laptop dekat-dekat gitu, sehingga
kalibrasi dari apa dalam waktu yang lama gitu ya, kalibrasi dari misalkan dari objek itu gitu ya. Jadi misalkan ininya apa si benda itu jadi bergeser, yang asalnya fokusnya di sini jadi fokusnya di sini katakanlah gitu ya, sehingga kan mengakibatkan apa ya, si benda itu jatuh di area retina itu kan tidak pas gitu ya, tidak pas gitu ya, karena kan gitu ya, kalau ini mata misalkan gitu ya, terus harusnya begini gitu ya, nah jadi misalkan jadi begini, nah benda itu masuk jadi kayak gini misalkan, nah gitu, jadi atau jadi apa persimpangannya di area sini misalkan, nah jadi begini misalkan, nah, sehingga jadi tidak fokus gitu. Nah kacamata atau lensa mata ya berfungsi untuk mengkoreksi gitu ya, mengkoreksi si cahaya ini jadi tepat apa namanya tuh, tepat jatuhnya tuh di sini gitu ya, di sini lagi gitu ya, nggak di sini gitu ya, nggak di sini gitu ya, misalkan jatuhnya malah di sini gitu ya, bisa jadi seperti ini gitu ya, jadi tidak pas di sini. Nah itu berkaitan dengan dunia kedokteran mata lah gitu ya, saya juga apa nggak terlalu tahu gitu ya. Ya yang jelas begitu biasanya gitu ya, karena apa lensa itu mengkoreksi si benda yang apa sih cahaya yang masuk ke mata kita yang asalnya jatuh ke tempat yang lain menjadi jatuh ke tempat yang seharusnya gitu ya, seolah begitu itu, karena misalkan karena kita sering melihat ternyata misalkan si otot-otot ini, ciliary muscle-nya ini ternyata misalkan jadi kaku gitu ya, nggak fleksibel sehingga lensa mata terganggu gitu ya, sehingga jatuhnya cahaya itu nggak tepat pada area retina gitu ya, tapi di area yang lain katakanlah begitu, sehingga kita tidak jelas melihat gitu ya. Nah apa namanya itu, lensa berfungsi untuk apa mengkalibrasikan gitu ya, menempatkan mengkoreksi si jatuhnya cahaya di mata kita itu di tempat yang tepat begitu. Apa proses ininya, proses simpelnya seperti itu ya gitu ya, meskipun proses rumitnya saya nggak terlalu paham juga gitu ya. Nah misalkan Anda sering lihat HP sambil tiduran gitu ya, lihat HP sambil tiduran kan otot mata itu jadi ketarik ke sini gitu ya. Nah, ketika kembali itu misalkan ototnya tidak kembali fleksibel misalkan karena terlalu lama misalkan tarik gitu, ketarik si ininya si otot matanya misalkan. Jadi nggak matanya itu nggak berada di tempat semula gitu ya. Karena udah longgar lah si ininya si penahannya. Nah, kan itu akan mengakibatkan mata kita itu agak miring kiri atau miring kanan gitu sedikit ya, meskipun cuma beberapa derajat gitu ya. Nah, ya itu yang akhirnya mengakibatkan mata kita jadi silinder gitu ya, mata kita silinder. Nah, kemudian kacamata gitu ya, kacamata atau lensa kontak berfungsi untuk menempatkan lagi cahaya yang masuk ke mata kita itu di tempat yang tepat gitu ya. Seperti itulah prinsipnya fungsi itu. Itu begitu Evita. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian pertemuan kita. Terima kasih atas atensinya. Semoga Anda semua sehat dan kita bisa bertemu lagi di minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. sama